Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Siksaan Sang Malaikat Kubur. Cerita ini ditulis oleh Doni Permana. Dan bagi kalian yang ingin membaca, silahkan bisa mengunjungi akun Facebooknya yang nanti akan saya taruh di bawah deskripsi. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta jangan lupa klik tombol like agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Dengan gampangnya, Jul dan kedua temannya menuruti ucapan orang yang dituakan di kampung tersebut. Kubur dirimu, maka kamu akan mendapat semua jawaban yang kau inginkan. Dan memang benar ucapan orang tua tersebut. Hanya beberapa saat ia dikubur hidup-hidup, Jul langsung mendapatkan semua jawaban. Semua kulit tubuh melupuh karena luka bakar, dan semua bagian tubuh dipenuhi oleh luka cambukan. Selama 1 bulan, dia tidak bisa bicara karena luka bakar dan sayatan di lidahnya yang sangat parah sekali. Dia pun tidak bisa memejamkan mata pula, bahkan kain kafan yang dikenakan pun hampir hangus seluruhnya. Padahal ia dikubur hidup-hidup kurang dari setengah jam. Tapi begitu dahsyat kejadian yang ia alami hingga sampai seperti itu. Tolong, ampun, tidak, tobat, tobat, tobat. Suara teriakan Jul saat sudah berada di dalam kubur. Kedua temannya mendengar sangat jelas teriakan Jul, karena sebelumnya sudah dipersiapkan. Jul masuk ke dalam kubur dengan membawa mic. Jadi jika sesuatu terjadi di dalam, maka kedua temannya cepat-cepat menggali kembali. Dan benar saja, semua terpana saat satu persatu papan penutup yang lahat dibuka, lalu menyaksikan kondisi Jul yang sudah tak sadarkan diri. Kisah ini terjadi di salah satu daerah di Pekalongan, dan tahun kejadiannya kurang lebih 1980. Dan kabarnya orang yang ada di dalam kejadian masih ada, karena di saat mudik sebelum puasa untuk silaturahmi menemui keluarga. Sebut saja namanya Jul masih sehat walafiat. Walaupun kisahnya bukan dari narasumber langsung, tapi setiap detail cerita dia tahu pasti. Karena saya dapat cerita ini dari tetangga samping rumahnya, yaitu sahabat dekatnya. Di tahun tersebut, Indonesia digemparkan dengan istilah SDSB. Entah apa itu artinya. Yang jelas semua orang bisa kaya mendadak asal bisa menebak angka yang akan keluar di malam hari, yang akan disiarkan langsung lewat radio. Kini hal demikian dilarang oleh agama maupun pemerintah Indonesia. Kalau mau kaya, ya kerja. Tak ada istilah instan untuk mencapai keberhasilan. Semua itu butuh proses. Hehe, jadi ceramah kan? Jul beserta 2 kawannya, sebut saja trio dan Rahim namanya. Mereka bertiga tergiur akan kaya mendadak tanpa harus bekerja keras. Padahal sawah, tanah yang orang tuanya punya hampir ludes terjual hanya dipakai untuk memasang angka. Tapi sayangnya setiap angka yang mereka pasang tidak pernah keluar. Bukannya sadar, melainkan tambah parah kelakuannya, tambah penasaran, dan juga tambah iri melihat orang lain yang menang taruhan, terutama si Jul. Kenapa orang lain bisa menang ya? Kenapa saya kalah mulu? Ucapnya sendiri di depan teras rumah sambil memegang buku dan pensil. Kerjaannya tiap hari hanya mengotret angka-angka. Dan selang beberapa saat, terdengar suara yang memanggilnya. Jul, woi, ngelamun bae, ucap Taryo. Jul pun hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Sudah punya angka berapa untuk dipasang malam ini? Tanya Rohim. Belum punya. Otakku mumet iki, mikirin pasangan yang kalah mulu. Benar depannya, salah belakangnya.
benar belakangnya, salah depannya. Wes, pusing saya. Bukannya menang, hanya tambah penasaran saja. Keluh kesah Jul kepada dia kawannya. Nah, justru karena itu saya dapat info di kampung X ada orang yang dituakan. Dia bisa ngasih kita angka. Cuman ya jauh aja. Dan adanya di dalam hutan rumahnya. Info ini saya dapat dari yang menang semalam. Ia kasihan sama saya, ajak Taryo. Tunggu, saya ambil jahe dulu ya, jawab Jul dengan sumringah. Dan singkat cerita, pergilah mereka bertiga ke tempat yang ia dituju. Perlu waktu sehari semalam untuk sampai di tempatnya. Hingga akhirnya, sampailah mereka bertiga di rumah yang berada di dalam hutan. Sampurasun, ucapan salam di luar rumah. Jul dan ketiga kawannya sampai di rumah tersebut waktu sore hari. Rampes, jawaban salam sambil membuka pintu. Dan yang keluar ternyata seorang kakek tua rentah. tadi sebelum sampai ke sini, kalian lewat sungai kecil yang ada jembatannya kan? Total jembatan dari bambunya ada 3. Bawa ke sini 3-tiganya. Tiba-tiba kakek tersebut bilang begitu. Untuk apa, Mbah? Jawab Taryo. Kalian mau angka kan? Mau kaya mendadak kan? Makanya datang ke sini. Jawab si Mbah. Mendengar jawaban tersebut, mereka bertiga setengah berlari untuk balik lagi kembali ke sungai kecil yang ada jembatannya. Mungkin si Mbah tahu akan maksud kedatangannya, pikir mereka dalam hati. Singkat cerita, mereka bertiga kembali sambil membawa jembatan dari bambu yang ukurannya hanya 1 meter. Mbah, yang ini bukan? Tanya Jul di depan rumah Simbah. Simbahnya juga lagi duduk di teras rumahnya. Hehehe. Sekarang masuk ke dalam kamar. Peluk jembatan yang kalian bawa. Kalian tidur. Ucap Simbah. Jam segini mana bisa tidur? Jawab Rohim. Mau kaya apa enggak? Terus gimana Mbah kalau udah tidur? Saya juga belum ngerti. Tanya si Jul. Nanti jembatannya akan hidup. Entah itu jadi makhluk apa. Kalau berani ya tanya. Kalau kamu takut, ya sudah, pulang lagi saja. Jawab simpel si Mbah. Yang penting bisa kaya. Saya masuk kamar duluan ya. Jawab Taryo langsung masuk ke rumah dan ke kamar. Jul dan Rohim pun ikut menyusul masuk ke dalam kamar sambil membawa jembatan bambu untuk dipeluk. Ketiganya masuk ke dalam kamar yang berbeda. Namun belum setengah jam mereka masuk ke dalam kamar. Satu persatu keluar kembali dengan wajah pucat pasif. Gimana? Dapat? Tanya si Mbah. Gelengan kepala dari Taryo, lalu disusul oleh Rohim. Dapat. Katanya mau kaya, tapi penakut. Jadi apa tadi jembatannya? Kok muka kamu sampai pucat begitu? Tanya si Mbah. Pocong, Mbah. Wajahnya belatung semua. Jawab Rohim. Kuntilanak, Mbah. Mending cantik. Ini matanya tinggal 1. Wajahnya tulang semua. Jawab si Taryo. Dan selang beberapa saat keluar juga si Jul dari kamar dengan wajah yang sumringah. Dapat. Dapat Mbah. Jawab Jul. Kalau sudah dapat, ya pulang. Dan mereka pun pulang kembali ke rumah. Singkat cerita, angka yang didapat dari meluk jembatan langsung dipasang. Dan benar saja angkanya pun keluar. Lebih dari 50 juta uang yang diterima dari uang yang mereka pasang. Betapa bahagianya mereka bertiga akan hal di luar nalar yang terjadi. Mereka pun mendadak kaya mendadak. Apapun yang diinginkan maka akan terkabulkan. Soalnya jadi seorang miliarder di waktu itu. Namun seperti kata Bang Haji Roma, kemenangan adalah awal dari kekalahan.
Kurang dari 1 tahun hartanya pun ludes kembali. Semua hasil yang didapat habis tak tersisa karena dipakai untuk masang angka kembali. Semua yang telah dibeli dijual kembali. Kini hidup Jul dan kedua temannya lebih parah dari orang miskin. Kenapa tak kembali ke Simbah yang memberikan angka? Tentu saja jawabannya ya, mereka bertiga kembali ke sana lagi. Malahan di hari dia mendapatkan jackpot, mereka bertiga langsung kembali ke sana untuk mengucapkan banyak terima kasih atas jasanya. Namun Simbah dan rumahnya tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara, tak ada jejak kehidupan manusia. Simbah hilang bak di telan bumi. Sing penting kita datang kembali. Niat kita kan apapun yang Simbah mau kan akan dikabulkan. Tapi apalah daya, jangankan ketemu Simbah, rumahnya saja juga udah gak ada. Mungkin Simbah itu bukan manusia, ucap Rohim di saat mencari namun tak bertemu. Alhasil mereka pun pulang kembali untuk menikmati hasil angka yang tembus. Jul, Taryo, dan Rohim menjadi seorang kaya raya di kampungnya. Dan hanya 1 tahun uang mereka pun ludes. Berbagai cara mereka bertiga sudah lakukan untuk mencari angka jitu, tapi tak pernah membuahkan hasil. Hampir semua jembatan dari bambu mereka bawa untuk dipeluk. Sayangnya tak ada yang berubah. Tak jadi pocong maupun kuntilanak dan genderuwo, tetap aja masih jembatan. Mereka berharap kejadian pertama saat bertemu Simbah terjadi kembali. Namun hasilnya masih nihil. Dan di saat hartanya habis, mereka hampir berhari-hari mencari Simbah di hutan, namun juga tak berjumpa. Hingga akhirnya mereka jatuh miskin kembali. Malah hari ini lebih parah. Yang tersisa hanya rumah Jul, sedangkan rumah Taryo dan Rohim sudah dijual. Sudah jatuh miskin bukannya sadar, melainkan tambah penasaran. Rumah Jul pun dijual. Namun uangnya belum dipasang karena belum dapat angka yang pasti. Tapi tetap saja, sudah tahu tidak pasti, tapi masih dipasang juga. Ini adalah uang terakhir. Semoga dengan angka yang sudah diperkirakan, kita bisa tembus, ucap Jul kepada Taryo dan Rohim di saat menuju rumahnya Bandar. Iya, semoga tembus. Yakin kita tembus, jawab si Rohim dan Taryo. Dan di saat mau pasang di depan tokonya Bandar, "Koh, saya mau masang. Mana kuponnya? Biar saya tulis angkanya," ucap Jul kepada Bandar. Bandarnya orang Jindu. Ini, jawab Singko. Angka yang akan dipasang pun ditulis dan di saat akan diberikan kembali ke Bandar. Bocah, kalian pasang angka berapa? Suara kakek tua mengagetkan mereka bertiga. Karena tidak diketahui kedatangannya tiba-tiba saja muncul. Langkah menuju toko terhenti mendengar ucapan kakek tua. "Mbah!" jawab Jul sumringah sambil memeluk kakek tua yang tiba-tiba berdiri di belakang mereka bertiga. Mbah kemana saja? Selama ini kami cari, Mbah. Seluruh hutan kami telusuri. Rumah Mbah juga tidak ada, tanya Taryo antara senang dan sedih di saat bertemu kembali dengan si Mbah. Buang kupon itu, angkanya salah. Minta lagi yang baru, ucap si Mbah. Rohim pun langsung kembali ke tokonya Bandar untuk meminta kupon kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasang, ucap si Mbah. Jul pun langsung menulis angka yang diberikan oleh Simbah, lalu diberikan ke Bandar dengan nominal taruhan yang sangat besar jika tembus. Mbah mau pulang, ucap si Mbah. Kita antar ya, Mbah, ucap mereka bertiga barengan takut kehilangan jejak Simbah kembali. Emangnya saya bocah diantar segala? Jangan ikutin saya. Rumah saya masih di tempat pertama kali kita ketemu. Tapi Mbah, dasar bocah, udah nurut saja. Kalau mau datang, datang aja ke rumah. Pasti ada sekarang, mah, jawab Simbah sambil meninggalkan mereka bertiga di depan tokonya Bandar. Jul, Taryo, dan Rohim hanya bisa melepaskan kepergian si Mbah.
Dan lama-kelamaan Simba sudah tak terlihat lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sinyal radio sangat jelas dan acara yang ditunggu pun mulai. Mereka bertiga begitu seksama mendengarkan dan menyamakan dengan angka yang mereka pasang tadi siang. Satu demi satu angka disebutkan oleh penyiar radio. Betapa gembiranya mereka bertiga karena semua angkanya sama. Berarti angka yang dipasang tembus kembali. Alhasil mereka bertiga jadi miliarder kembali dengan cara memasang angka. Setelah uang dari bandar cair, mereka pun langsung pergi ke rumahnya Simba yang berada di dalam hutan. Tapi sayangnya, Simba dan rumahnya yang berada di dalam hutan tak ada kembali. Semua hanya hutan belantara, tak ada jejak kehidupan manusia. Berminggu-minggu mereka mencari di dalam hutan tak juga berjumpa. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Mereka bertiga dengan hati sedih dan senang. Sedihnya karena tidak bisa bertemu, dan senangnya karena menjadi orang kaya raya lagi. Hari demi hari mereka bertiga lalui dengan kebahagiaan. Semua yang dijual bisa dibeli kembali. Yang aneh, hanya setiap masang angka tidak pernah tembus. Kalah dan kalah taruhan yang dipasang. Sempat berpikir untuk berhenti memasang dan hidup normal menikmati kekayaan yang ada. Namun setan berkata lain. Karena memang sudah terlanjur jatuh terlalu dalam hingga sulit untuk meninggalkan, apalagi harus melupakan. Jadi tidak bisa semudah itu. Ibarat orang yang jatuh cinta dan diputuskan untuk memilih. Dan singkat cerita, kekayaan mereka bertahan cukup lama, hampir 5 tahun. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, uangnya habis kembali dipakai untuk taruhan. Bahkan di saat terakhir pun, saat semua hartanya sudah habis, yang tersisa hanya kain yang menempel di tubuh. Tidak seperti sebelumnya yang mendapat kebaikan datangnya Simba. Kali ini apes, taruhan terakhirnya kalah. Kini mereka bertiga hidup gelandangan. Rumahnya telah dijual dan kalah pula taruhannya. Bukannya tobat ataupun sadar, mereka malah tambah parah. Dengan mencuri ternak warga, kebun warga, ladang hasilnya lalu dijual. Bukan buat makan tapi untuk taruhan. Untungnya saja tidak sampai ketangkap. Hingga suatu ketika, saat mereka mencuri ternak salah satu warga, mereka pun akhirnya ketahuan. Mereka bertiga lalu dikejar warga kampung itu, dan mereka lari masuk ke dalam hutan di mana rumahnya Simba berada. Dikala itu mereka diam di hutan, berharap bertemu kembali dengan Simba, dan mencuri di kampung terakhir sebelum masuk di hutan. Mereka bertiga mencuri untuk bekal makan di dalam hutan. Sayang ketahuan warga, untung saja tidak ketangkap karena diselamatkan oleh Simba. Bocah, kesini kalian. Masuk ke dalam rumah. Dasar, kalian bertiga, bocah edan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lantang Simba saat berlari di dalam hutan. Dan benar saja, selang beberapa meter mereka berlari dari kejaran warga. Ada rumah di dalam hutan. Lampu sindir menyala di teras rumahnya. Pintu rumahnya pun sudah terbuka. Masuklah mereka bertiga ke dalam rumah. Dan pintu rumah tiba-tiba saja tertutup kembali dengan sendirinya. Anehnya warga yang mengejar tidak bisa melihat rumah tersebut. Semua berkeliling mencari Jul, Taryo dan Rohim sambil berteriak. Maling! Maling! Suara pentongan yang bersautan dan senter ke segala arah mencari keberadaan mereka bertiga, tapi tidak bisa ketemu. Bocah edan! Ucap Simba di dalam rumah sambil memukul kepala mereka dengan tongkatnya. Aduh mbah, ampun mbah. Ucap mereka bertiga hampir barengan. Jendela rumah dibuka oleh Simba. Jangan dibuka mbah, nanti kita ditangkap warga. Anehnya semua warga hanya terus mencari dan mencari. Padahal Jul dan kedua kawannya, begitupun Simba di dalam rumah. Seakan semua warga tidak bisa melihat rumah. Padahal halamannya luas dan dibakar pula. Dan ada lampu sintir yang menyala di teras rumah maupun di pagar rumah. Hampir seluruh hutan ditelusuri oleh warga untuk mencari maling yang lari ke dalam hutan. Namun tak juga ketemu. Hingga akhirnya warga pun pulang kembali ke dalam kampung.
Jul, Taryo, dan Rahim menghela nafas lega melihat warga yang balik lagi. Hampir 1 bulan lebih kita cari Mbah. Dan rumah ini di hutan, Mbah. Tapi kenapa tidak ada? Tanya Jul setelah beberapa saat. Mbah lihat kalian. Sama seperti kalian melihat warga yang tak bisa melihat rumah maupun Mbah. Jawab si Mbah. Sebenarnya Mbah bangsa manusia atau bukan sih? Tanya Taryo. Emangnya penting? Jawab Mbah dengan simpel. Dari pertama kita bertemu Mbah, dan ini kedua kalinya setelah bertemu. Besoknya kita langsung datang ke sini, Mbah, untuk mengucapkan banyak terima kasih. Mbah tahu kok. Terima kasih, Mbah, telah menyelamatkan kita lagi. Miskin lagi? Kini kita gelandangan, Mbah. Lebih dari miskin. Saya harap Mbah bisa membantu kita lagi. Ucap dan permohonan Jul. Mbah nggak bisa bantu. Kesempatan tidak datang untuk ketiga kalinya. Kenapa tidak dipergunakan sebaik mungkin? Pikir baik-baik yang telah terjadi. Manusia. Jawab Simba sambil menggelengkan kepala. Sejenak percakapan hening, karena mereka bertiga seakan menyesali semua yang telah terjadi. Ini permohonan kita yang terakhir kalinya, Mbah. Saya mohon, dengan sangat apapun akan saya lakukan, Mbah. Pinta Jul sambil memeluk kaki Simba. Iya, Mbah. Taryo dan Rahim juga ikut memeluk kaki Simba. Siap akan semua risikonya, karena Tuhan akan sangat marah. Siap, Mbah. Yakin? Anggukan kepala menandakan keyakinan mereka bertiga. Kubur dirimu hidup-hidup, layaknya orang yang sudah meninggal. Lalu dimandikan terlebih dahulu dan dipakaikan kain kafan, papan. Semuanya harus lengkap. Dengan polosnya mereka pun langsung mengiyakan. Kita siap, Mbah. Jawaban mereka bertiga disambut dengan suara petir yang menggelegar. Malam yang dipenuhi bintang dan bulan bersinar dengan terang, tiba-tiba ada petir. Tuhan murka. Masih mau dilanjutkan? Lanjut, Mbah. Setelah dikubur harus bagaimana? Berapa lama harus dikubur? Sama seperti saat kalian peluk jembatan bambu. Tak akan lama. Terus bagaimana caranya memberitahu yang di atas kubur kalau sudah selesai, Mbah? Pikir aja sendiri. Sekarang kalian pulang. Tak usah menginap di sini. Warga kampung tak akan ada yang melihat kalian. Ucap Simba. Setelah mengucapkan terima kasih, pulanglah mereka bertiga dari rumah Simba dan hutan tersebut. Keyakinan mereka bertiga terhadap ucapan Simba tambah percaya. Karena di saat melewati kampung yang dicuri ternaknya, warga masih berkerumun. Anehnya semua warga yang ada di pos ronda untuk berjaga sama sekali tidak bisa melihat mereka bertiga. Kita harus cepat-cepat kerjakan apa yang dikatakan oleh Simba. Buktinya, semua warga tak ada yang melihat kita. Ucap Jul saat melewati warga yang berada di pos ronda. Iya benar, Jul. Benar-benar sakti Mbak ini. Semua warga tidak bisa melihat kita. Ucap Rahim keterangan. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, setelah sampai kembali di kampungnya, semua perlengkapan telah disiapkan. Kain kafan, sabun mandi untuk mayat, serta liang kubur yang telah digali. Semuanya sudah siap, tinggal siapa yang akan dikubur. Jul, saya dan Rahim di waktu pertama saat meluk jembatan gagal. Bukannya tidak mau kalau di antara kita berdua gagal gimana. Lebih baik kamu aja, Jul. Gimana menurutmu? Ucap Taryo. Iya, Jul. Bukannya gak mau, tapi saya penakut. Tidak usah khawatir, kan sudah disediakan mic. Jadi apapun yang terjadi, kita berdua akan langsung gali kembali liang kuburnya. Jelas Rahim. Jadi tanda untuk memberitahu yang di atas kubur dengan menggunakan mic. Ya sudah, biar saya saja yang dikubur hidup-hidup, jawab Jul. Singkat cerita, Jul dimandikan mereka berdua layaknya mayat yang baru meninggal.
Setelah mandi, langsung dipakaikan kain kafan. Benar-benar seperti orang yang meninggal. Setelah semuanya siap, dimasukkanlah Jul ke dalam liang lahat. Lalu Taryo mengumandangkan azan sebelum papan penutup liang lahat dipasang. Dan setelah azan selesai, suara petir menggelegar seakan Tuhan sangat tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Bukannya berhenti, tapi masih saja melanjutkan. Papan satu persatu dipasang. Mik sebagai tanda ikut dikubur juga. Tanah perlahan menutup Jul, hingga akhirnya menutup seluruhnya liang kubur. Dan setelah padung atau tanda orang meninggal ditancapkan. Ampun, tobat, panas, tolong, tidak. Suara Jul terdengar meringis kesakitan. Teriakan Jul di dalam kubur membuat Taryo dan Rahim sangat kepanikan. Betapa kagetnya mereka berdua karena baru saja padung dan tanda orang meninggal ditancapkan di atas kubur. Terdengar sangat keras di sound system teriakan Jul yang minta tolong terus menerus. Ampun, ampun, tolong, tolong. Teriakan Jul di dalam kubur. Taryo dan Rahim langsung menggali kembali kuburan yang baru saja ditutup oleh mereka berdua. Sebenarnya mereka berdua sangat lelah, tapi mendengar jeritan Jul di dalam kubur, rasa lelah sirna. Takut sahabat karibnya kenapa-napa. Jul, sabar Jul, sabar, teriak Taryo sambil menyangkul kembali tanah kuburan. Tolong, ampun, panas, aduh, jangan tarik lidahku. Tidak. Teriakan Jul terus-menerus terdengar jelas dan keras dari sound system. Dan teriakan Jul terdengar beberapa warga. Jul dikubur hidup-hidup di belakang rumah orang tuanya Rahim. Karena orang tua Rahim sedang mengunjungi kerabatnya yang nikahan, jadi tidak ada orang di rumah. Ada apa ini sebenarnya? Sedang apa kalian? Tanya salah satu warga yang datang. Bantu kita gali, Pak. Jul di dalam dikubur. Jelas singkat Taryo sambil terus menggali. Kalian udah menyimpang. Karena hampir semua warga tahu akan kelakuan mereka bertiga. Kaya miskin lagi karena taruhan angka. Kalian bersatu dengan iblis. Sadar, tegur oleh salah satu warga. Tolong, sakit, panas, ampun, tidak. Suara teriakan Jul di dalam kubur. Akhirnya Taryo dan Rahim dibantu warga untuk menggali kembali kubur mini Jul. Dan di saat tanah yang digali mendekati papan penutup liang lahat, warga yang membantu menggali loncat ke atas liang kubur. Tanahnya berubah jadi sangat panas, bahkan sampai keluar asap dari dalam tanah. Lihat, kelakuan kalian. Tuhan murka, ujar salah satu warga dengan marah. Tolong, panas Pak, tobat. Teriak Jul sangat lirih dan tak terdengar lagi. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian, Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur. Mereka bertiga tidak tega kalau hanya melihat dan mendengarkan penderitaan Jul. Mbak cacing kepanasan. Tinggal Taryo dan Rahim saat masuk ke dalam liang kubur. Karena tanah yang diindaknya sangat merah membara dan mengeluarkan asap yang mengepul. Rahim naik kembali ke atas karena luka bakar parah di kakinya. Malahan kakinya juga hampir meleleh karena menginjak tanah yang sangat panas. Tapi Taryo tidak naik ke atas kubur. Dia menahan rasa panas di kakinya untuk menyelamatkan Jul. Dan di saat papan penutup liang lahat terlihat, cangkulnya pun patah. Betapa kagetnya Taryo, Rahim dan warga. Papan kayunya juga gosong. Bahkan masih ada yang merah membara namun tidak mengeluarkan api. Dan Taryo pun membuka beberapa papan kayu yang menutup liang lahat Jul. Hampir setengahnya telah dibuka, hingga tak kuat lagi untuk membuka. Tangannya melepuh kepanasan, bahkan sampai keluar darah karena memaksakan. Kaki dan tangan Taryo juga melepuh. Warga tak ada yang berani turun untuk membantu. Bukannya tak kasihan, tapi lihat kondisi tanah yang panas dan papan berwarna merah membara. Jadi mereka bergidik ngeri dan ikut ketakutan. Ketika melihat Naryo yang sudah tidak kuat, meskipun kaki Rahim sudah melepuh,
Rahim pun turun kembali ke dalam liang kubur untuk membuka papan penutup liang lahat Jul. Semua warga yang menyaksikan sangat kaget dan ketakutan karena beberapa papan sudah dibuka Taryo, dan papan yang dibuka dari bagian kepala dahulu. Kondisi Jul dari bagian kepala sampai pinggang sudah terlihat jelas. Kain kafannya gosong dan robek-robek seperti luka cambukan. Keluar darah dari mulut dan matanya melotot mengeluarkan air mata darah. Wajahnya juga dipenuhi luka cambukan yang dalam. Walaupun matanya melotot, namun Jul tidak bergerak dan bersuara. Baru beberapa papan dibuka oleh Rohim. Dia pun naik kembali ke atas. Tangan dan kakinya melepuh tidak kuat menahan rasa panas. Jul, sadar Jul! Teriak Taryo dan Rohim yang sudah berada di atas kubur sambil menangis dan menahan rasa sakit kaki dan tangannya karena luka bakar. Dan tidak lama berselang, datanglah tokoh kampung dan ustadz yang diberitahu oleh salah satu warga. Astagfirullahaladzim, ucap ustadz melihat kondisinya Taryo dan Rahim. Dan di saat ustadz berada tepat di atas liang kuburnya Jul. La ilaha illallah, ucap ustadz saat melihat kondisi Jul. Tolong Jul ustadz, tolong, ucap Rahim sambil menangis. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata yang keluar dari ustadz sambil turun ke dalam liang kubur. Tanahnya masih merah membara dan papanya pun sama. Namun tangan dan kaki ustadz tidak melepuh maupun mengeluh kepanasan. Sisa papan penutup liang lahat Jul dibuka semuanya oleh ustadz. Mari warga, bantu saya angkat tubuhnya Jul. Dia masih hidup, pinta ustadz. Enggak berani Pak Ustadz, tanahnya merah begitu. Si Taryo dan Rohim juga sampai melepuh kepanasan, jawab warga. Insya Allah tidak akan panas. Kasihan si Jul, pinta ustadz. Karena tidak ada warga yang mau turun, Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur. Walaupun kaki dan tangannya sudah melepuh, dan baru saja masuk ke dalam liang kubur, mereka berdua langsung loncat lagi ke atas. Tambah panas tanahnya. Hal tersebut membuat warga tambah takut dan tak berani membantu ustadz untuk mengangkat tubuhnya Jul. Pak, Punduh, tolong bantu saya angkat Jul, pinta ustadz ke tokoh masyarakat. Tapi Bismillah, insya Allah tidak ada apa-apa. Dan tokoh masyarakat pun turun ke dalam liang kubur untuk membantu ustadz mengangkat tubuhnya Jul yang terbaring kaku. Mata melotot, kain kafan gosong, muka dipenuhi luka cambukan, dan keluar darah segar dari mulutnya. Anehnya tokoh masyarakat tidak kepanasan sama seperti ustadz, walaupun tanahnya memerah dan mengeluarkan asap. Dan diangkatlah tubuh Jul di dalam liang lahat oleh ustadz dan tokoh masyarakat. Dan singkat cerita, tubuh Jul sudah dibawa ke dalam rumah. Saat sudah di atas liang kubur, masyarakat pun mau membopong tubuhnya Jul. Bau gosong tercium sangat menyengat karena tubuh Jul yang masih mengeluarkan asap. Tak henti-hentinya warga yang ikut membantu beristighfar. Semoga kalian bertiga sadar. Tobat yang dilakukan kalian ini menyimpang, ucap tokoh masyarakat. Hanya tetesan air mata yang keluar dari Taryo dan Rohim sambil menahan rasa sakit luka bakar di kaki dan tangannya. Hampir semua warga menyudutkan perbuatan mereka bertiga. Sudah, ini adalah bukti kekuasaan Tuhan, dan Tuhan masih sayang kepada mereka bertiga. Dan hasil dari kejadian ini bukan hanya untuk mereka saja, tapi sebagai contoh kita semua. Semua perbuatan yang benar dan salah akan diberikan balasan. Ini adalah bukti perbuatan salah. Tinggal pilih saja, mau bahagia kelak atau sengsara kelak. Beruntung Jul masih bisa dibantu. Tapi jika di antara kita kelak sudah meninggal, tidak akan ada yang membantu selain amal perbuatan kita sendiri saat di dunia, jelas ustadz sambil membuka kain kafan gosong yang melekat di tubuhnya Jul. Semua pun terdiam mendengar penjelasannya ustadz. Dan setelah kain kafan seluruhnya dibuka,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jerit tangis Ustadz. Warga yang menyaksikan kondisinya Jul saat dibuka kain kafannya. Hampir seluruh tubuh Jul dipenuhi luka cambukan yang sangat dalam, dan kulitnya melepuh karena luka bakar. Tolong, ambilkan air. Saya mau memandikan Jul, pinta Ustadz. Walaupun matanya Jul melotot, namun dia belum sadar. Lalu dimandikanlah Jul oleh Ustadz dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, berharap Allah memberikan kesempatan supaya Jul bisa tersadar. Namun setelah dibersihkan dan dimandikan, Jul masih belum tersadar. Gimana Ustadz? Jul belum sadar, ucap Taryo sambil menangis. Tenang, dalam kondisi seperti ini sekarang harus tenang. Pasrahkan semuanya kepada Tuhan, jawab Ustadz. Setelah diam sejenak, seakan melamun, Ustadz tersebut tiba-tiba mendekati telinganya Jul, lalu mengumandangkan azan yang sangat menyayat hati buat yang mendengarnya. Dan keajaiban pun terjadi di saat Ustadz selesai mengumandangkan azan. Seluruh tubuh Jul berontak, seperti orang yang tidur pulas dibangunkan paksa. Au, au. Jul tersadar namun tidak bisa bicara. Dan di saat lidahnya terjulur, ternyata ada luka cambukan yang dalam di lidahnya. Alhamdulillah, ucapan syukur keluar dari bibir warga. Dan segera Jul, Taryo dan Rohim dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih. Jul pun masih bisa selamat. Begitupun dengan Taryo dan Rohim. Tapi hampir 1 bulan Jul tidak bisa bicara walaupun luka di lidahnya sudah sembuh. Yang akhirnya Jul dibawa keluarganya untuk mendapatkan perawatan lewat jalur ruqyah. Hampir semua ustadz didatangi untuk meminta didoakan, namun hasilnya masih nihil. Dan singkat cerita, hingga di suatu malam, setelah 1 bulan lebih matanya melotot tidak bisa tertutup, tiba-tiba saja dia bisa berkedip dan langsung tertidur nyenyak. Manfaatkan sisa hidupmu, ucapan terngiang jelas di telinganya saat bermimpi, dan membangunkan tidurnya di waktu subuh, tepat saat azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, maafkan semua kesalahan saya Tuhan, ucapnya sambil menangis. Di waktu itu juga dia bisa berbicara. Jul langsung mandi dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Warga yang sholat subuh sedih saat mendengar penjelasan Jul saat masuk ke dalam liang kubur dan dikubur hidup-hidup. Seorang yang tak dapat dilihatnya karena sangat menyilaukan langsung datang setelah papan penutup liang lahat menutup tubuhnya. Hanya cambuk yang membara yang dapat ia lihat, dan terus menyambuk seluruh tubuhnya. Bahkan lidahnya memanjang sendiri keluar dari mulut, lalu dicambuk terus-terusan. Sekarang, apa pilihanmu? Tanya Ustadz. Tobatan nasuha Ustadz. Ini kesempatan dari Allah, dan saya akan memanfaatkan sebaik mungkin. Taryo, Jul, dan Rohim hidup normal, tidak lagi taruhan angka. Dan mereka bertiga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian, tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.